Subakti-U yang kami hormati, Wakasarana, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang aset sekolah, di mana kita memiliki banyak aset yang akan kita identifikasi dan sekaligus akan kita diskusikan, yang dalam hal ini nanti akan langsung dipimpin oleh salah satu guru CGP kita, yaitu Ibu Itasti SPD, di mana kita akan mencoba mengeksplor kekuatan kita dan tantangan yang akan kita hadapi, serta mungkin ada masalah-masalah berkaitan dengan sumber daya yang kita miliki. Maka saya tidak banyak berpanjang lebar, saya berikan sepenuhnya kepada Ibu Itasti SPD selaku calon guru penggerak yang kita banggakan, yang merupakan utusan dari SMA kita. Saya tidak banyak kata, itu sebagai pengantar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Itasti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Itasti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadirin hari ini, yang saya hormati, terutama tokoh masyarakat, kemudian ada orang tua wali, ada bagian sarana, dan ada TU juga di sini sebagai siswa juga. Jadi kita semua adalah sebagai aset daripada sekolah ini untuk membicarakan atau berdiskusi tentang aset sekolah SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Baiklah, saya akan langsung saja. Yang pertama, kita mempunyai modal ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya di SMA 1 Bengkulu Selatan ini terdiri dari 7 aset atau modal utama yang kita miliki. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwasanya ini adalah aset SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Ada 7 modal utama atau aset sekolah kita itu. Yang pertama itu ada modal manusia, kemudian ada modal sosial, modal fisik, ada lingkungan, kemudian finansial, politik, kemudian modal agama dan budaya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas satu persatu atau untuk berdiskusi di sini. Kita akan memulai dari modal manusia, Bapak dan Ibu. Kita menyadari bahwa di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan ini terdiri dari beberapa aspek atau manusia yang ada di lingkungan kita ini. Yang pertama ada kepala sekolah. Ada ibu kepala sekolah yang sekarang sudah memiliki kualifikasi S2 dan sudah bersertifikasi. Kemudian guru yang terdiri dari 75% sudah mengalami S2 dan 50% sudah bersertifikasi. Kemudian TU juga 75% sarjana, kemudian sudah 15% SMA, kemudian ada juga yang lulusan SMP. Siswa yang terdiri dari 920 orang siswa. Artinya kita cukup kaya Bapak Ibu semuanya, bahwa ini adalah aset dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang modal sosial. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya, modal sosial ini kira-kira yang sudah ada di sekolah kita apa saja? Ya, yang modal sosial kita. Ya, rapat dengan komite, ya. Kemudian kita sudah melakukan arisan, Bapak Ibu ya. Oke, sudah ada 2 ya yang sudah kita centang di sini. Kemudian modal fisik, Bapak Ibu sekalian, yang dari unsur sarana, modal fisik ini ada ruang kepala sekolah ya Bapak. Kita punya ruang kepala sekolah, kemudian ada ruang TU, ada ruang guru, kemudian ruang kelas ada 29, kemudian ada ruang BK, lab multimedia, lab IPA, ruang OSIS dan bahasa, ya, lab bahasa juga ada, ya. Kemudian ada musola, kemudian WC, semuanya itu adalah aset dari sekolah kita. Nah, kemudian juga ada di modal yang berikutnya yaitu modal lingkungan, Bapak Ibu semuanya. Di modal lingkungan kita ini, di sekitar kita ini adalah aset kita juga, termasuk misalnya yang paling dekat dengan kita adalah kantor kehutanan. Itu adalah aset SMA 1. Kemudian ada LP di sebelah kita, kemudian ada kantor pajak ya Bapak Ibu, kemudian ada juga kantor kelautan, kemudian ada Kemenang dan sebagainya. Masih banyak aset-aset kita
Bapak Ibu di sekitar sekolah kita ini. Kemudian yang kelima ada finansial Bapak Ibu semuanya. Di sini ada bendahara bos ya. Nah, kemudian kita punya iuran sukarela dari orang tua, dari alumni-alumni, itu kan termasuk aset atau finansial untuk sekolah kita Bapak Ibu. Kemudian kita punya kopal, kemudian juga ada kantin yang setiap hari menghasilkan uang untuk menambah finansial di sekolah kita. Kemudian yang keenam ada modal politik. Modal politik yang pernah kita lakukan itu pernah kita bekerja sama dengan pihak BNN, kemudian Polres, Puskesmas dan sebagainya Bapak Ibu. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir ada modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya ini kita sudah menerapkan seperti 3S, senyum, sapa, dan salam Bapak Ibu. Nah kemudian ada di kegiatan hari-hari besar, kita pernah memperingati, kemudian kita ada lomba-lomba dan sebagainya. Seperti misalnya untuk di budaya kita punya pentas seni, kemudian ada Facebook, Semarak Peta, kemudian kegiatan-kegiatan yang besar lainnya Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah kita sudah memahami tentang aset sekolah kita? Sudah. Sudah ya? Nah, oke, artinya dari pemaparan ibu kita sendiri, kami sudah bisa memahami semuanya ya, dari 7 aspek yang ada di SDGs dan di SDGs. Mudah-mudahan ini dapat menjadi modal bagi kita dan juga modal bagi sekolah. Tambah lagi masalahnya finansial tadi, kalau bisa dikelola. Finansial itu kan kita ada 1.000 orang.